menggambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan min 2x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, di sini sebelum kita mencari titik potong dengan sumbu x, kita cek dulu diskriminannya. Kita cek diskriminan dengan cara D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kita tentukan dulu ABC-nya. Nilai A itu selalu ada di depan x kuadrat, yaitu min 2. Nilai B itu selalu ada di depan variabel x, yaitu min 2 juga kebetulan di sini. Dan variabel C-nya itu adalah yang konstanta saja atau angkanya saja, tidak ada variabel. Kita masukkan ke sini, B-nya min 2 kuadrat min 4 kali min 2 kali 4. Di sini kita peroleh 4 tambah 32, yaitu 36. Berarti kalau dia diskriminannya 36, artinya lebih dari 0. Jika diskriminan lebih dari atau sama dengan 0, itu dia punya titik potong dengan sumbu x. Maka titik potongnya bisa kita cari. Tapi kalau diskriminannya kurang dari 0, itu tidak ada tipot dengan sumbu x, sehingga tidak perlu kita cari titik potongnya. Nah, karena di sini diskriminannya lebih dari 0 dan punya titik potong, maka kita cari. Nah, titik potong dengan sumbu x ini syaratnya adalah y sama dengan 0. Nah, di soal kita tahu bahwa f(x) itu sama dengan variabel y. Fungsi itu adalah variabel y dan fungsinya itu min 2x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, karena tadi y-nya sama dengan 0, kita ganti huruf y jadi 0. Min 2x kuadrat min 2x tambah 4. Nah, karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka boleh nih di sini kita bagi kedua ruas dengan min 2. Kenapa dibagi sama min 2 di kedua ruasnya? Agar bentuknya lebih sederhana, karena masing-masing sukunya bisa dibagi dengan min 2. Min 2 bagi min 2 1, 1x kuadrat min 2 bagi min 2 1x, 4 bagi min 2 adalah min 2. Nah, sehingga kita peroleh di sini persamaan kuadrat. Kita cari dua angka yang kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya itu 1, yaitu angkanya adalah 2 dan min 1. 2 dan min 1, sehingga di sini kita tuliskan x plus 2, di sini x min 1. Nah, sehingga kita dapatkan x-nya di sini. X plus 2 sama dengan 0, x-nya adalah min 2. X min 1 sama dengan 0, x-nya adalah 1. Nah, sehingga kita peroleh titiknya. Di sini ada nilai x-nya min 2 dan nilai x-nya itu 1, sehingga titik itu kan x, y. Nah, kita peroleh si x min 2 ini karena kita masukkan y-nya sama dengan 0, sehingga koordinatnya min 2,0. Dan di sini kita dapat 1 karena kita ganti y-nya dengan 0, sehingga kita dapat dua koordinat, yaitu min 2,0 dan 1,0. Nah, setelah titik potong dengan sumbu x, kita ke langkah yang kedua, yaitu kita cari titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau tadi titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0, ini kebalikan, x-nya yang sama dengan 0. Nah, kita tuliskan ulang fungsinya. f(x) sama dengan y sama dengan min 2x kuadrat min 2x tambah 4. Si x-nya kita ganti dengan angka 0, berarti y sama dengan min 2 kali 0 kuadrat min 2 kali 0 tambah 4.
Nah, sehingga di sini kita peroleh ini 0 kuadrat, ini 0, 0, 4. Y-nya sama dengan 4. Nah, seperti tadi, titik itu kan X, Y. Berarti tadi kita peroleh angka 4 si Y saat kita masukkan X-nya 0. Sehingga titik potongnya 0,4. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah kita cari titik puncak. Titik puncak itu XP, YP. Nah, XP-nya itu adalah min B per 2A. B-nya tadi min 2, berarti min 2 jadi plus 2 dibagi 2 kali A. A-nya di situ adalah min 2 juga. Sehingga kita peroleh di sini 2/4 yang artinya adalah setengah atau 0,5. Nah, setelah titik puncak XP kita dapatkan, kita cari YP. YP-nya itu bisa dengan rumus D per min 4A, atau kita masukkan 0,5 ke dalam fungsinya yang tadi. Nah, di sini saya akan menghitung dengan rumus, berarti diskriminannya adalah tadi 36 per min 4A. A-nya itu tadi min 2. 36 dibagi 8, yaitu 36 bagi 4 aja 9. Ini coret-coret 9 bagi 2 adalah 4,5. Sehingga titik potongnya XP, YP itu adalah 0,5 dan 4,5. Nah, kita kumpulkan titik-titiknya. Kita punya 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik. Baru setelah itu kita gambar. Oke, di sini saya sudah membuat bidang kartesiusnya, dan di sini saya mau satuan itu 1 kotak. Harus konsisten. Kalau satuan 1 kotak berarti ke sampingnya selalu 1 kotak. Sini juga. Di sini juga. Nah, sini juga. Ini min 2, ini min 1. Karena udah sama skalanya, satuannya sama, sehingga kita bisa gambarkan titik-titiknya. Nah, ini di sini saya kumpulkan ada 4 titik-titik yang mau kita gambar. Kita gambar titik pertama min 2,0. Ada di sebelah sini. X-nya min 2, Y-nya 0, dan 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Lalu 0,4. X-nya 0, Y-nya 4 naik ke atas. Lalu 0,5, 4,5. Oke, di sini ada kesalahan sedikit. Seharusnya ini plus 2 bagi min 4, ini min setengah, ini min, ini min, ini min. Oke, yang ketiga itu adalah min 0,5. Berarti min 0,5 ke kiri, 0,5 satuan, terus habis ke kiri, ke atas, ke kiri, ke atas sejauh 4,5. Nah, sehingga ada di sebelah sini titiknya. Dan dari titik puncak ini kita bisa membuat sumbu simetrinya yang tepat berada di tengah-tengah. Setelah kita dapat sumbu simetri,
kita cerminkan titiknya. Tadi di sini ada jaraknya satu kotak sama garis biru dan setengah kotak, berarti ke kiri setengah kotak, berarti letak satu titiknya lagi ada di sebelah kanan dan bisa kita gambarkan grafiknya. Oke, dan kita cek juga nih yang ada di sumbu X-nya, titik potongnya jaraknya berapa? Oh, satu setengah kotak, dari kiri satu setengah kotak juga, sehingga gambarnya sudah tepat. Semoga mudah dipahami. Oke, di soal kedua kita akan menggambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Nilai A itu di sini selalu ada di depan x kuadrat, yang artinya nilai A-nya 1, nilai B itu yang ada di depan x nggak ada, B-nya 0 dan C-nya 0. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Oke. Tadi langkah pertama adalah tentukan tipot dengan sumbu x. Nah, tapi kita cek dulu diskriminannya. B kuadrat min 4AC, B-nya 0, 0 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 0. Nah, di soal kedua ini kita akan membahas yang diskriminannya sama dengan 0. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, dia punya titik potong dengan sumbu X. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, berarti Y sama dengan X kuadrat. Nah, kebetulan ini sama dengan 0, persamaan kuadratnya seperti ini. Nah, sehingga X-nya itu kembar, yaitu ada 2, X-nya 0 dan X-nya 0. Kenapa ya? Karena X kuadrat itu asalnya dari X dikali X, sehingga yang satu X-nya 0, X yang satunya lagi 0. Nah, mungkin cara yang lain bisa dengan pemfaktoran. Kalau soalnya seperti tadi yang di atas bisa difaktorkan. Oke, lalu berarti titik potongnya di sini 0,0. Lalu yang kedua, tipot sumbu Y itu X-nya yang bernilai 0. Berarti kita masukkan saja di situ 0. Y sama dengan 0 kuadrat, yang artinya 0. Koordinat X sama Y-nya 0,0 lagi. Loh, tadi yang pertama 0,0, yang kedua 0,0. Lalu coba deh kita cek titik puncak XPYP-nya. Nah, tadi rumusnya XP itu min B per 2A, kalau YP D per min 4A. B-nya tadi 0, min 0 per 2 kali 1, 0 bagi 2, 0. Diskriminannya tadi kita ketemu di atas 0, per min 4 kali 1, 0 bagi min 4, hasilnya 0, 0,0. Loh, dari ketiga titik yang kita cari, kita menemukan sama 0,0. Lalu gimana menggambarkan grafiknya? Nah, ada satu lagi, yaitu yang namanya adalah titik bantu. Ada yang namanya bisa titik bantu. Oke, biar lebih jelas untuk titik bantu, kita buat dulu bidang kartesian. 0,0 itu letak titiknya ada di sini. Nah, karena dia hanya satu titik dari 3 cara, nah kita cari titik bantunya. Nah, titik bantu itu selalu X sama Y. Nah, untuk lebih gampang kita akan menemukan X-nya sama dengan berapa, karena tinggal kita substitusi aja nanti untuk menemukan nilai Y-nya. Jadi kalau kita ke kanan nih, X-nya 1, kira-kira nilai Y-nya berapa ya? Nah, tinggal kita masukkan saja.
Berarti di sini y-nya adalah 1 kuadrat, yang artinya 1 titik koordinatnya nanti ketemu 1,1. Nah, kita coba titik bantu lain. Sebelahnya 1, ada x-nya 2. Kita coba 2. Kalau x-nya sama dengan 2, berarti nanti y-nya adalah 2 kuadrat. Hasilnya 4. 1, x-nya tadi nilainya 2, y-nya nilainya 4. Kalau x-nya 3, berarti y-nya 3 kuadrat adalah 9, berarti 3,9. Nah, kita gambarlah titik-titik bantu ini. 1,1 letaknya ada di x-nya 1, y-nya 1. Lalu lagi x-nya 2, y-nya 4 ada di sebelah sini. Nah, tapi kan ini baru di sebelah kanan doang titiknya. Yang sebelah kiri gimana? Seperti konsep nomor sebelumnya, dari titik puncak si 0,0 ini kita buat sumbu simetrinya. Oke, sumbu simetri itu jaraknya bernilai sama. Sumbu simetri ke kanan satu kotak, berarti di kiri satu kotak juga, kayak cermin. Sumbu simetri 2 kotak ke kiri, ke kanan 2 kotak ke kiri juga, sehingga kita dapatkan seperti ini, dan tinggal kita sambungkan saja. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini untuk yang diskriminannya sama dengan 0. Terakhir, yang diskriminannya kurang dari 0. Sekarang kita akan menggambar grafik yang diskriminannya kurang dari 0. Nah, diskriminan kurang dari 0 itu tidak punya titik potong dengan sumbu x, sehingga langkah ini bisa kita lewati. Mengecek diskriminannya seperti tadi, sehingga ketemu di sini min 4 kurang dari 0, tidak punya titik potong sumbu x, kita skip. Lalu yang kedua, itu kita mencari titik potong sumbu y, yaitu kalau x-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan dulu fungsinya min x kuadrat tambah 2x min 2. X-nya kita ganti dengan angka 0. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 itu 0 min 2. Yaitu ketemu y-nya adalah min 2. Dapat dari mana y-nya min 2? Karena kita masukkan x-nya 0. Ingat titik x, y. Terus yang ketiga, ada titik puncak. XP, YP. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus min B per 2A. Ini XP, ini YP nya D per min 4A. B nya itu adalah min 2 per 2A, A nya min 1, sehingga di sini diperoleh min 2 bagi min 1 2. YP nya adalah diskriminannya min 4 per min 4A kali min 1, min 4 bagi 4, yaitu min 1, sehingga titik puncaknya adalah 2, min 1. Maaf, ini 1 2 bagi min 2 1. Nah, di sini 1 min 1.
Lalu kita mendapatkan kita punya dua titik. Titik yang pertama 0,-2 dan 1,-1. Kita tandai titiknya 0,-2, berarti ada di sebelah sini 0,-2 dan 1,-1. Titik puncaknya ada di sini, XP, YP-nya. Nah, sehingga kita bisa membuat sumbu simetri dari titik puncaknya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Jaraknya antara garis merah ini dan titik merah satu kotak, berarti ke kanan satu kotak juga. Nah, tapi kan ini kalau digabung terlihat kecil seperti ini ya. Nah, kita bisa perbesar lagi grafiknya dengan cara menggunakan titik bantu seperti tadi. Kita lanjutkan nih, tadi kita udah sampai X-nya 1, X-nya 2. Setelah ini, kalau X-nya 3, letak titik Y-nya ada di mana ya? Nah, kita cari deh. Kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? Nah, kita masukkan min X kuadrat tambah 2X min 2. Ingat, fungsi tidak boleh kita kalikan dengan suatu angka atau kita sederhanakan. Fungsi tidak boleh. Sehingga di sini bisa kita masukkan min 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurangi 2. Ini min 9 tambah 6 kurang 2. Min 9 tambah 6 min 3. Min 3 kurang 2 min 5. Sehingga Y-nya min 5. X-nya tadi kita masukkan 3. Sehingga titik koordinatnya 3,-5 ada di sini. 3 ke kanan, 5 ke bawah. Kita lihat lagi di sebelah kanan, jaraknya ada 2 kotak dengan si garis merah ini. Lalu ke sebelah kiri juga 2 kotak sehingga ada di sebelah sini. Nah, sehingga tinggal kita gabungkan. Oke, sudah jadi ketiga grafik fungsi kuadratnya. Semoga mudah dipahami.